ukuran kecil, Anda pegang bulannya, bagus sekali. Sekarang bulannya bertambah lagi menjadi besar, tambah besar, besar. Akhirnya besar-besar kan jaraknya tangannya menjauh ya. Nah seperti itu tuh tes. Kalau dia nurut dan kaku, oh berarti dia udah benar-benar terisolasi dari dunia luar dan hanya mendengar kita. Tapi kalau dia gini-gini sudah garuk, atau belum, nggak bisa diterusin ke tes, masih diisolasi tuh. Tapi berhasil. Terus kayak gitu, benerin posisi gitu kan, gitu. Belum bisa tuh. Isolasi lagi. Belum bisa, belum naik lagi ke tahap selanjutnya. Iya. Makanya penting banget yang pertama itu memposisikan teknik. Kalau mau cepet ya emang kursi hipnoterapi itu 10 juta. Bener-bener zut nyaman. Jadi dia menyangga leher, ergonomis sekali. Bangkunya tuh ergonomik gitu, sesuai postur tubuh gitu. Jadi membantu kita memudahkan si subjek, si target untuk ke tahap dia lompat, jadi langsung ke tahap isolasi gitu. Itu ya. Nah, jadi kalau belum ada efeknya ya jangan maksain ke tahap selanjutnya, gagal. Oke, gitu ya. Kalau sudah tes berhasil, kita lanjut ke 5, konsolidasi, yaitu memperhatikan tanda-tanda subjek rileks seperti nafas yang sudah mulai teratur. Misalnya kalau kita tidur kan udah mulai turun naik ya dadanya. Jadi dikatakan sudah konsolidasi itu dadanya sudah turun naik. Kalau masih belum, nggak bisa naik lagi ke implementasi, gitu ya. Di tahap ke-6 setelah konsolidasi sudah tahu nih, kita udah tahu subjek kita udah relax nih, bagus sekali, gitu kan. Masih dengan kata-kata itu kita langsung ke tahap implementasi. Implementasi itu inti dari hipnoterapi itu memasukkan sugesti-sugesti yang dia tulis di preinduksi tadi. Harapannya ikut kelas apa? Persalinannya aman, nyaman, lancar, posisi bayinya optimal gitu ya, bentuk bayinya jernih, mengafirmasikan, bahkan efek banget ya, 90% di ketuban itu akan heksagonal, yang tadinya keruh jadi jernih gitu. Yang tadinya hijau jadi jernih gitu ya, itu efek banget kalau kita mempraktekannya di ibu yang sedang hamil. Implementasikan, masukkan sugesti-sugesti yang ingin dia inginkan di apa yang diinginkan di kelas hari ini gitu ya. Ingat, dalam konsep hipnoterapi sugesti yang bertentangan dengan nilai dasar sistem keyakinan subjek tidak akan bertahan lama. Misalnya bu bidannya Islam nih, si kliennya Kristen, jangan memaksa menyebutkan Allah, ya nggak masuk kan. Misalnya persalinan akan berjalan lancar atas izin Allah. Allah memudahkan semuanya. Nggak kena kan, Tuhan dia bukan Allah ya, Tuhan dia kan Yesus misalnya ya, atau yang Hindu tuh dewanya dia gitu kan. Saya lagi punya pasien orang Hindu nih gitu kan, dewanya. Jadi kita harus tahu juga budayanya dia, kebiasaan dia seperti apa. Nah itu yang bisa kita masukkan di saat pas teknik implementasi di tahap 6. Nah kalau sudah memasukkan sugesti di tahap 7, terminasi, yaitu pengakhiran sesi. Terakhir namanya juga terminasi, akhir sesi. Kita membangunkan dia dari tidur panjangnya itu. Misalnya kata-katanya dalam hitungan ke-10, maka perlahan bukalah mata Anda. Atau saat saya menyentuh bahu Anda, seluruh tubuh Anda terasa ringan, hangat, aliran darah kembali normal. Pada hitungan ke-10, bukalah mata Anda perlahan-lahan. Nah, waktu yang saya gagal pada pasien ini nih, yang akhirnya suruh nganter yang ngantuk, saya tuh terminasinya pada hitungan 10, bukalah mata Anda. Jadi saya nggak, tubuh Anda kembali
bugar seperti sedia kala. Saya nggak ada kata-kata itu, jadi dia lemes aja. Jadi harus ada kata-kata, saat Anda membuka mata, Anda kembali ke dalam kesadaran penuh. Atau saat Anda membuka mata, Anda dalam kondisi tubuh Anda semakin sehat dan semakin bugar. Nah, saya nggak memasukkan itu, bener aja dia lemes aja tuh, yang ngantuk terus. Kan kalau mulai hipnoterapi lama lagi ya, udah bukaan 9 harus pengen lahir. Kemudian yang terakhir evaluasi, jangan lupa setiap sesi ditanyakan. Tadi saya bilang, kalau pasiennya bilang, saya nggak dengar ibu ngomong apa, gagal total, pules sepulus-pulusnya. Jadi evaluasi diulang-ulang. Kalau itu dengar bu bilang, iya bu dengar. Ibu dengar ada suara selain saya, iya tapi saya itu suaranya samar-samar. Padahal kenceng banget tuh tukang dagang lewat. Tapi yang dia dengar samar-samar, yang hanya dia dengar cuma suara kita. Karena saat diisolasi, dia udah diomongin sama kita, abaikan suara-suara di sekeliling Anda hanya mendengar suara saya. Anda hanya mendengar perintah saya. Jadi kalau artinya suara yang lain kedengaran nggak bu? Kedengaran, tapi kata dia samar, nggak begitu jelas. Yang hanya jelas suara ibu aja. Seperti itu tahapannya. Oke, dihafalkan ada 8. Pertama apa? Preinduksi, tanya-tanya ya. Kemudian apa lagi bu? Ya. Ya. Tes. Habis tes. Implantasi, kemudian terminasi. Bu boleh nggak lompat bu dari isolasi saya udah biar cepet implantasi, nggak bisa. Bertahap. Tadi jangankan lompat, pas isolasi aja dia belum di fase itu, terus dicoba gitu. Kan pemula nih ya kita ya, jadi harus ikutin aja teorinya, tahapannya. Nah, kalau sudah selesai kita membahas itu, kita pada punya dulu. Silakan dibuka. Ini namanya pendulum. Pendulum adalah alat bantu. Macam-macam alat bantu membantu subjek untuk bisa ke alam pikiran bawah sadar. Nah, yang paling sering dipakai oleh saya pendulum. Pendulum ini biasa dari batu atau dari besi ya. Intinya yang bawah harus lebih berat. Ini nggak harus pendulum, kunci pun bisa. Saya kalau pasien bilang, bu saya nggak punya, ibu punya kunci nggak di rumah? Punya. Ibu cari gantungan, pita atau tali, ibu bikin, ibu latihan. Kan setelah pulang dari kita harus latihan hipnoterapi, kan self hypnosis kan ya. Oh bisa ya bu? Ya, jangan banyak-banyak, kuncinya 1 atau 2. Intinya dia harus tidak boleh plastik, jadi yang menghantarkan energi itu nggak boleh plastik, nggak boleh karet gitu ya. Kan kayak kita kalau mau kesetrum, supaya nggak kesetrum pakai sendal karet gitu ya. Nah, supaya energi listriknya cepat nyampe, hindari karet, hindari kayu, plastik. Jadi barang-barang itu nggak bisa menghantarkan energi kita. Nah, nanti pendulumnya nggak reaksi. Oke, tekniknya seperti ini ya ibu. Ini sejajar tangannya, mata sejajar pendulum, jangan terlalu tinggi, ngedengak atau terlalu rendah, nggak bisa. Ini sejajar mata, ya, yang sejajar ini yang bawah ya bu. Tangannya senyaman mungkin kita pegang, jangan kenceng banget, harus rileks. Seperti ini memegangnya, nggak boleh begini, nggak boleh begini, ya. Jadi seperti ini belibetnya sama anak pasien saya, ini nggak bisa kebuka, harusnya panjang kayak gitu. Ya. Contoh ya bu ya, kata-katanya seperti ini. Saya niatkan pendulum ini berputar searah jalan. Saya niatkan pendulum ini berputar searah jalan. Bagus sekali. Putarannya tambah kencang, semakin
niatkan pendulum ini berhenti bergerak. Kata-katanya seperti itu ya. Ada yang bisa berhasil memutar, ada yang diem aja. Gimana sih Bu tipsnya biar pertama harus tadi sejajar, tangannya gini ya, harus relax. Bu Ana kurang naik, Bu Ana. Ini posisi tangan. Iya, tangannya segini. Dilip, ini kalau kepanjangan di, nah kayak Mbak Widya. Besinya di ini. Harus panjang apa Sejajar mata. Kalau kepanjangan berarti harus di apa sih ini, besinya harus dilipat ya. Ini benda mati. Ini sebetulnya hanya perantara kita fokus. Dia benda mati, bukan dia buatan manusia kan? Iya. Kok dia nurut sih sama energi kita gitu ya? Apalagi bayi yang ada di perut ibunya gitu. Jadi memfilosofikan nanti kayak gitu ke pasien ya. Bu, ibu lihat ini, lihat cara saya. Saya izinkan benda ini berputar searah jarum jam. Mungkin buat saya nggak saya sebutin dengan mata batin saya nggak nyebut nih. Dia gerak sendiri. Kok dia bisa sih? Kan mata batin saya yang ngomong. Dia maju mundur. Karena pikiran saya nyuruh dia maju mundur. Habis itu kanan kiri. Dia akan nurut tergantung instruksi kita. Ingat, energi ngikutinnya. Tadi kata-kata saya pertama apa? Saya niat pendulum ini berputar mengikuti instruksi kata-kata saya. Energi ngikutin niat. Maka tadi saya bilang kalau pakai kunci bisa nggak Bu? Bisa. Yang penting tadi jangan plastik, jangan kayu, jangan karat, karena itu tidak bagus dalam mengantarkan energi. Pokoknya sejajar. Kalau terlalu tinggi kita pegel, dan nyaman, terlalu rendah juga. Jadi sejajar mata, pandangan. Ini kan tangan kita nggak begini ya. Berarti ini mah diputar. Kalau ini berarti apa? Dia memutar sendiri sesuai instruksi kita. Saya juga ngerti kok dia bisa ya. Dia kan hanya benda biasa. Ya, jadi tipsnya itu adalah pegang pendulum seperti ini, sejajar dengan mata. Dan tadi kata-katanya kan 5 ya. Tulis yang pertama kan, karena udah hafal ya langsung ucap. Diomongin, jangan dalam hati. Ngomong beda sama di dalam hati. Harus ngomong. Berarti kalau nggak usah diucapin ini juga kamu tadi bergerak sendiri. Iya, itu kekuatan pikirannya Bu Ana berarti. Tapi sebetulnya orang yang bergerak juga. Lihat, dia bergerak. Masa saya nggak ngeliat gak bergerak? Masa saya ngeliat gak bergerak itu magic dong, kamu yang nggak kelihatan malah. Bergerak biasa seperti biasa. Ini cuma memandu kita untuk ternyata ada kekuatan pikiran di situ. Padahal dengan kata-kata kan bisa punya benda, tapi kok dia nurut sih muternya gitu kan. Paham ya? Kemudian tekniknya tadi sejajar, tangannya rileks, diucapkan. Kemudian setelah diucapkan apa tadi? Ya itu tadi ucapannya apa kata-katanya. Ini tuh hanya membantu apa namanya? Membantu konsentrasi, fokus, menambah keyakinan. Oh iya ya, kan dia cuma pendulum. Kok dia bisa sih? Berarti setiap praktik ada pasien pakai ini. Pakai ini. Ini penghantar ya. Jadi setelah awal pasiennya, Bu liatin saya ya di pertemuan ini. Oh iya, kok bisa ya? Sekarang ibu sendiri, ibu yang pegang. Nah sekarang praktek satu-satu. Bu Ana, semua barengan. Siapa yang tidak bisa memutar? Ngomongnya seperti tadi. Iya, contoh seperti ini. Ayo kita mulai yuk. Saya niatkan pendulum ini berputar
Saya niatkan bergerak ke kanan kiri. Saya niatkan bergerak ke arah depan dan belakang. Boleh bolak-balik gitu. Harus bisa muter pendulum tahapan pertama. Kalau sumbernya Berarti belum nurut pendulumnya. Pendulumnya harus nurut. Sudah bilang bawa minum ya tanpa kertas.